Datanglah ya Roh Allah, penuhi jiwaku. Datanglah ya Roh Allah, segarkan aku. Tempat lebur bentuk aku. Datanglah ya Roh Allah, penuhi jiwaku. Shalom dan salam damai, salam kasih Tuhan dan selamat bertemu pada waktu ini lagi di dalam firman Tuhan renungan harian kita. Semoga apapun pelajaran ini menjadi satu nasihat bagi diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan di syurga, pimpinlah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu ini dengan jelas. Kami bersyukur, berserah dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan hari ini, Kekuatan Nyanyian, September 12. Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Musik menggabungkan aspek unsur budaya semua tamadun. Pada tahap yang lebih besar atau lebih kecil, musik menemani setiap manusia dan merupakan alat digunakan untuk berkomunikasi dan mengekspresikan emosi. Pada masa yang sama, musik mempengaruhi emosi karena terdapat hubungan dua hala antara musik dan emosi. Walaupun potensinya hampir tidak diketahui. Gary Entwistle, seorang profesor dan penyelidik terkenal di University Melbourne, Australia, dalam bukunya How Music Help in Music Therapy and Everyday Life, menggariskan kepentingan musik sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang. Psikoterapi musik, terutamanya nyanyian, digunakan sebagai alat yang berkesan untuk pemulihan pesakit yang menghidap skizofrenia, demensia, penyakit Parkinson, dan penyakit neurodegeneratif lain. Kajian eksperimen yang dijalankan oleh pelajar-pelajar musik mendapati bahwa orang-orang yang mendengar musik ceria sambil mencelupkan lengan mereka ke dalam air berais dapat menahan kesakitannya lebih lama dan menggambarkan kesakitan kurang teruk berbanding mereka yang mendengar musik sedih. Ini bermakna musik yang digunakan dengan betul boleh meningkatkan keadaan emosi yang mampu mempengaruhi orang untuk membantu mereka menahan kesakitan dan kemerosotan fisikal. Kitab Kisah Para Rasul menceritakan satu contoh apabila Paulus dan Silas menggunakan kekuatan menyanyi dalam situasi yang sukar. Waktu itu tengah malam dan mereka berada dalam lubang paling dalam di penjara Filipi. Dengan kaki mereka diikat pada tiang dan cedera parah apabila mereka dipukul dengan kuat dengan kayu. Tidak syak lagi situasi ini sangat meresahkan. Kisah Para Rasul 16 ayat 22 hingga 25. Bolehkah ada masa yang lebih sukar untuk menyanyi? Apakah akibat yang dihasilkan oleh kekuatan nyanyian? Dengan nyanyian mereka, Rasul Paulus membawa
harapan di tempat yang sunyi dan gelap, yang dipenuhi dengan kesedihan dan penderitaan. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 26. Semasa mereka nyanyi, semua banduan dibebaskan, tapi tidak siapa yang benar-benar ingin melarikan diri. Mendengar nyanyian pujian penyembahan di tengah-tengah situasi yang begitu teruk, tiba-tiba membangkitkan minat semua pendengar dengan sebegitu rupa, sehingga ramai yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Ayat ke-33. Hari ini, cobalah hasil luar biasa kekuatan nyanyian. Ramai yang merasakan kebebasan dan ketenangan sambil menyanyikan lagu-lagu pujian dan menyuarakan pujian mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, betapa kuatnya nyanyian, betapa berkuasanya sebuah nyanyian, terutama sekali untuk memuji nama Tuhan. Jadi saat ini, setiap nyanyian-nyanyian yang kita dengar, itu akan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana cara kita berpikir. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena Engkau memberikan satu nasihat yang baik lagi buat kami hari ini. Bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.